Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mubdi'il mu'id alladzi yubdi'ul khalqa wa yu'id. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul alimul murid. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hamid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil abid wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyati wa adba'ihi ila yaumin syadid, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita selalu haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan taufik dan hidayahnya jualah kita malam ini kembali bisa berkumpul di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Para muhibbin rahimakumullah, at-tasi' wal khamsun was-sittun min asma'illah al-husna al-mubdi al-mu'id. Yang ke-59 dan yang ke-60 dari Asmaul Husna, Al-Mubdi Al-Mu'id. Dua nama Allah yang berdampingan, Al-Mubdi yang ke-59, yang ke-60 Al-Mu'id. Al-mubdi'u huwal mujidu ala ghairi mithalin sabaq, wal mu'id huwal mawjud wal mujidu ala mithalin sabaq. Al-mubdi itu artinya dialah yang mengadakan, menciptakan atas ketiadaan contoh sebelumnya. Nah, itu al-mubdi. Dia mencipta sesuatu tanpa ada contoh sebelum. Al-mubdi. Sedangkan al-mu'id huwal mujid ala mithalin sabaq, dialah yang mencipta sesuatu atas contoh yang terdahulu. Seringkali dimaknai secara ringkas, al-mubdi'u yang maha memulai, al-mu'id yang maha mengembalikan. Nah, itu makna secara ringkasnya. Al-mubdi'u dialah yang memulai, al-mu'idu dialah yang mengembalikan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang-orang kafir Quraisy seperti Abu Jahal dan kawan-kawannya mengingkari adanya hari berbangkit. Mereka mengatakan bahwa manusia itu apabila sudah mati, hancur lebur dimakan tanah, sudah selesai. Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan kepada manusia bahwa manusia itu begitu dia mati bukan habis perkara, tetapi ada lagi hari berbangkit. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, awalam yarau kayfa yubdi'ul khalqa thumma yu'iduhu
inna dzalika 'ala Allah yasir. Adakah mereka tidak melihat, orang-orang kafir Quraisy itu apakah tidak melihat bagaimana Allah mencipta manusia tanpa ada contoh sebelumnya? Kemudian dia kembalikan lagi atas contoh yang sudah ada, dan itu bagi Allah sangatlah mudah, sangat gampang bagi Allah mencipta manusia yang belum ada contoh. Allah bisa, apalagi hanya sekedar mengembalikan yang sudah ada contohnya. Nah, jadi biar Tuhan, inna dzalika 'ala Allah yasir, yang demikian itu atas Allah mudah. Maulah nang kada ada contoh aja bisa, apalagi sudah ada contohnya. Nah, hari berbangkit itu adalah mengembalikan manusia yang sudah ada contoh sebelumnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innahu huwa yubdi'u wa yu'id, bahwa Allah yang memulai mencipta sesuatu dan dia mengembalikan sesuatu itu. Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini, inna jahannam ta'kuluhum, inna ahla jahannam ta'kuluhumun naru hatta yasira pahma thumma yu'iduhum khalqan jadida. Bahwa orang-orang yang ada di neraka jahannam, mereka dimakan api sampai menjadi arang. Kemudian Allah kembalikan lagi mereka kejadian yang baru. Jadi manusia dalam jahannam, dalam neraka itu habis dimakan api jadi harang, dikembalikan Tuhan lagi seperti semula, dimakan api lagi jadi harang lagi, dikembalikan lagi jadi harang lagi, dikembalikan lagi jadi harang lagi. Demikianlah keadaan seterusnya orang-orang yang ada di neraka jahanam itu. Nah, itu yubdi wa yu'id, dia yang memulai dan dia gampang mengembalikan manusia itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah berfirman lagi, innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihati bil qist. Sesungguhnya Allah memulai menciptakan manusia, kemudian dia kembalikan manusia itu untuk dia balas orang-orang yang beriman, beramal saleh dengan balasan yang adil. Jadi tujuan Allah mengembalikan manusia itu untuk membalas. Balasan mereka yang beriman dibalas dengan surga, mereka yang ingkar dibalas dengan neraka. Itulah maksud dari Allah mengembalikan kejadian mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi manusia ada mempunyai jasad, ada mempunyai roh, disebut manusia. Mana tuh haknya jasad dengan roh? Para ulama mengatakan berdasarkan hadis-hadis yang banyak, lebih dahulu roh dicipta oleh Allah Ta'ala. Allah mencipta roh terlebih dahulu, makanya ada disebut alam arwah, alam roh. Di situ roh-roh sudah ada. Orangnya akan keluar mungkin tahun berapa, rohnya sudah ada. Dan roh-roh itu sudah punya nama. Ada namanya Saifullah, ada namanya Ardiansah, ada namanya apa? Nama roh sudah punya nama. Dan nama itulah nanti yang ditasmiyahi oleh tukang tasmiyah.
Makanya di tukang tasmiyah rajin tuh sammaituka bima sammakallah. Aku namai engkau dengan nama yang sudah dinamai Allah. Jadi namanya ya nama roh itu sudah punya nama. Di alam roh sana. Orang-orang yang di alam arwah sana kenal, patuh, kayaknya lahir di dunia dia pun akan patuh, akan kenal. Orang yang di alam arwah sana ruhnya beda pendapat, ruhnya bertentangan. Karena begitu lahir ke dunia orang ini bertentangan. Jadi yang ada dalam dunia ini sudah terjadi di alam ruh sana. Kita bisa bertamu di sini semuaan, di alam arwah sudah bertamu. Cuma kita kada ingat. Sudah bertamu. Andai kata kita kada bertamu di sana, kada bakal bertamu dalam dunia ini. Nah, jadi roh itu lebih dulu dicipta oleh Allah dan sudah punya nama. Kemudian jasad manusia ini dimulai pada waktu dia menjadi janin. Janin masih dalam perut rahim ibu. Di situ sudah dibentuk oleh Allah jasad manusia. Begitu jasad itu ditiup roh, diambil ruhnya, pasang ke jasad ini, hidup janin. Ngarannya janin. Janin ini sudah bangaran sebujurnya, sesuai dengan ngaran yang ada di ngarani Allah dahulu kala itu. Sampai masanya manusia yang janin ini keluar ke alam dunia. Ampih janin namanya sabi. Nah, sabi itu bayi lah. Si bayi ini iya orangnya nang janin tadi. Iya orangnya. Dan iya rohnya yang diambil dari sana. Jadi sabi. Ini semua adalah mubdi. Allah mencipta tanpa ada contoh sebelum. Jadi sabi. Sabi ini, bayi ini berkembang. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, sampai dia menjadi syab, pemuda, sampai jadi pemuda. Pemuda ini samalah tubuhnya lawan masih bayi tadi, lain. Samalah tubuhnya lawan janin, lain. Tapi iyalah orangnya, iya orangnya. Cuma tubuhnya berbeda-beda. Orangnya sebenarnya iya itu orangnya. Cuma tumbuh jadi pemuda. Dulunya halus, sekarang jadi pemuda. Pemuda ini berkembang jadi syekh, jadi orang tua. Jadi umur 60 tahun. Yang umur 60 tahun ini ialah orangnya yang umur 40 tadi. Iya, tubuhnya lain. Lagi pemuda rambutnya hirang, 60 sudah putih. Lagi dia muda kulitnya kencang, 60 keriput. Lagi muda gigi bagus rata, 60 bilah-bilahan. Tubuhnya beda. Tapi orangnya iya Ardiansah itu. Iya yang di alam arwah tadi iya itu, yang dalam perut tadi iya itu, yang masih bayi tadi iya itu, yang pemuda tadi sampai yang jadi orang tua ini pun itu juga orangnya. Cuma Allah menciptakan demikian rupa, tubuhnya berbeda-beda tapi orangnya sama. Orangnya sama. Itulah kita, itulah manusia. Allah al-mubdi al-mu'id. Al-mubdi. Lalu sudah tua, mati. Nang mati ini siapa?
iya nang janin tadi orangnya, iya nang kekanakan tadi, cuma sekarang sudah tua mati, dicabut Tuhan rohnya. Kamana rohnya diandak? Kalau ini orangnya baik, orangnya saleh, takwa kepada Allah, roh diletakkan di illiyin. Tapi kalau orang ini jahat, durhaka kepada Allah, ruhnya diletakkan di sijin. Nah, sijin maksudnya. Tubuh yang dalam kubur ini hari demi hari, bulan tahun hancur lebur. Hancur tubuhnya, karena ada lagi. Yang hanya tersisa lagi di tubuh manusia itu disebut ajbuz zambi, tulang di bawah sulbi halus, itu yang kada hancur. Selainnya tubuh manusia hancur. Sampai masanya kiamat terjadi. Kiamat terjadi, tiupan sangkakala, kiamat. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua, tubuh yang sudah hancur tadi dikembalikan oleh Allah, Al-Mu'id nih. Nah, Al-Mu'id yang mengembalikan itu. Kembalikan. Dikembalikan tubuhnya, dimasukkan lagi roh yang disimpan di mana-mana tadi. Tapi apakah tubuhnya si manusia yang dibangkit dari kubur ini sama dengan waktu inya mati? Beda lagi, lain lagi. Tubuh manusia itu dibangkit dari kubur sesuai dengan amal dan perbuatannya di dalam dunia. Walaupun beda tubuh dengan waktu dia mati, tapi orangnya yaitu. Nah, yaitu juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhsyaru 'ashratu asnafin min ummati ashtata qad mayyazahumullah ta'ala min jama'atil muslimin." Dihalau manusia, sudah dibangkit dari kubur, dihalau menuju tempat mahsyar, dihalau. Dan ini kita wajib percaya. Apa dalilnya kita percaya? Kita lihat ya mulai perubahan tubuh tadi. Kekanakan dulu kita, jadi pemuda, jadi orang tua. Itu dalilnya bahwa tubuh manusia yang bisa berubah-ubah, tapi orangnya tetap sama. Dibangkit dari kubur, dihalau, tetapi bentuk tubuhnya berbeda sesuai dengan amal perbuatan. Wa baddala suwarahum, Allah ganti rupa-rupa mereka. Rupa diganti. Faminhum ala suratil qirdah. Ada yang dihalau menuju padang mahsyar itu, tubuh manusia rupanya macam rupa kera, rupa warik. Rupa warik. Iya, orangnya itu. Pada waktunya mati kada macam warik. Begitu dibangkit dari kubur, dihalau macam warik wajahnya. Wa ba'dhum ala suratil khanazir. Ada yang dibangkit rupa macam babi. Macam babi. Wa ba'dhum munakkasun arjuluhum 'alahum wa wujuhum yushabuna 'alaiha. Ada yang dibangkit tapi betis ke atas, yang berjalan ini kepala, pesungsang. Nah, pesungsang. Pada waktunya hidup pada kayak itu pun jalannya. Tapi begitu dibangkit dari kubur, dihalau jalan, kepala di bawah, betis ke atas. Wa ba'duhum umyun. Ada yang dibangkit buta. Pada waktunya hidup kada ada buta. Begitu di padang mahsyar buta.
yataraddadun, bulak-balik dia buta. Wa ba'duhum summun bukmun la ya'qilun, ada yang dibangkit itu bisu tuli, wajah kada berubah biasa tapi buta tuli, bisu. Wa ba'duhum yamdawuna alsinatahum mudlatan ala sudurihim yasidul qayhum min afwahim lu'aban yatakazzaruhum ahlul jam'i. Ada yang di sana dibangkit itu ilatnya terjulur, mengeluarkan liur, yang kawan-kawannya sekitar menganggap jijik melihatnya. Wa ba'dhum muqatta'atun aydihim wa arjuluhum, ada yang dibangkit di kubur itu kada betangan kada bebatis. Padahal waktu mati normal, tapi dibangkit di kubur batis kada ada, tangan kada ada. Wa ba'dhum musallabun ala juzu'in nar, ada yang dibangkit itu disalib. Nah, disalib. Wa ba'dhum ashaddu nan minal jiyafi, ada yang dibangkit itu bau busuk, lebih busuk dari bangkai. Wa ba'dhum yulbasuna jalabiba sabighatan minal qatiran lasikatan bijuludihim, ada yang dibangkit dari kubur tubuhnya itu diberi pakaian dari minyak tir neraka, yang sangat panas. Di 10 macam jenis manusia. Nah, ini al-mu'id, Allah mengembalikan, tapi dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatan mereka itu. Sahabat Rasulullah SAW minta jelaskan kepada Nabi, siapa-siapa mereka tadi yang dibangkit di kubur berubah demikian rupa. Nabi menyatakan, ujar Nabi, al-qirdah, orang yang begitu dibangkit di kubur muhanya berubah jadi muha warik kera. An-nammamu, orang yang semasa hidupnya suka anjur atar, mati kada sempat tobat. Nammam, anjur atar, habar sini bawa ke sana, habar sana bawa ke bakalahian orang. Itu pangkat juga wiannya. Kalau ini orang kada bertobat kena ingatakan ya, begitu bangkit dari kubur kena muhanya macam warik, muhanya macam warik. Yang macam babi, ahlus suhti wal haram wal muksi, orang-orang yang suka makan haram, orang-orang yang suka makan haram, baik haram barangnya atau haram sebabnya. Haram barangnya katuju makan babi, katuju makan apa barang-barang yang haram, atau makan baras nasi tapi didapat dari cara yang haram. Nah, itu kena kalau dia kada tobat sebelum mati, dibangkit wajahnya kal khinzir, seperti babi. Nah, kemudian lagi sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa itu orang yang mati dibangkit di kubur berjalan batis kepala berjalan batis ke atas? Ujar Nabi, itu al-akilatur riba, orang yang riba, orang yang melakukan riba kada sampai bertobat mati, nah langsung sanggin. Jadi kalau kita bertemuan nanti di sana orang-orang yang itu, ini riba dulu nih, ini riba. Makanya jalannya batis sampai jalan merayap, kepalanya merayap batisnya ke atas.
Wal umyu yang buta, may yajuru fil hukum, orang yang culas dalam hukum, orang yang hakim yang menghukumkan dengan hukum yang tidak adil, itu buta kena. Wasummul bukmu tuli bisu al mu'jibun bi amalihim, orang yang ini bisu tuli di dalam dunia dia ujub dengan amalnya. Amalnya ujub, dia merasa bahwa mampu untuk beribadah, inya merasa inya kawa sembahyang tahajud, inya merasa kawa baca Quran sekian, inya merasa sanggup demikian. Kada ingat bahwa itu anugerah dari Allah, kada ingat itu taufik hidayah Allah. Nah ini kena dari dibangkit di kubur bisu lawan tuli-tulinya. Nah kemudian lagi siapa orang yang dibangkit dari kubur, lidahnya panjang sampai ke pusat, mengeluarkan liur nanah. Rasulullah menjawab, itu orang-orang yang ya'murun wala yaf'alun. Dia menyuruh orang, memerintahkan kepada orang kebaikan, tapi dia tidak melakukan kebaikan itu. Dia menyuruh orang ittaqullah, takwalah kepada Allah, dia sendiri kada takwa kepada Allah. Nah, dia sendiri kada takwa kepada Allah. Tapi menyuruh orang maka takwa kepada Allah. Nah itu kayaknya di situ panjang ilatnya sampai ke pusat. Wal muqatta'atu aydihim wa arjuluhum, orang yang potong kaki tangannya. Alladzina yu'zunal jiran, orang yang menyakiti tetangganya. Nah, tetangga ini terganggu lawan inya nih. Tetangga ini kada tenang dengan adanya inya itu. Apakah kelakuannya, apakah sehingga orang sekitar rumahnya itu kada tenang bila itu ada. Nah ini kena di akhirat, di padang mahsyar, dia kada betangan kada bebatis. Al musallabun, orang-orang yang disalib. Disalib. As-su'atu ila sultan, ini orang-orang yang ketujuh melaporkan kepada kerajaan. Ada masyarakat yang pina mengeritik kerajaan, laporkan kerajaan, tangkapnya gena orang. Ada masyarakat yang pina membahas lawan raja, dilaporkannya tangkap orang kan. Tukang laporkan ini ketujuh, itu kayaknya disalib bangkit dari kuburnya. Nah orang-orang yang tubuhnya bau bangkai lebih bau daripada bangkai, ialah orang-orang yang hidupnya selalu mengutamakan syahwatnya. Hidupnya selalu mengutamakan syahwatnya, mengabaikan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ya hendak makai apakah pakainya walaupun dilarang Allah. Ya hendak makan apa makannya walaupun dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu mengutamakan syahwatnya. Orang ini yang dihalau di akhirat dalam keadaan tubuh yang sangat bau, lebih daripada baunya bangkai. Nah sedangkan orang-orang yang tubuhnya disapu dengan tir, itu orang-orang yang dalam dunia sombong, cungkak, angkuh, mati kada sempat tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah, itulah bagian dari al-mu'id, Allah yang mengembalikan. Yang dikembalikan ini adalah manusia yang dulunya dalam dunia dikembalikan dalam bentuk yang demikian rupa. Nah kemudian untuk orang-orang yang baik, untuk orang-orang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia dimasukkan Allah ke dalam surga, masuk ke dalam surga. Nah, dalam surga itu Rasulullah mengatakan dirubah lagi bentuk tubuhnya, dirubah lagi.
Dirubah semua bentuknya, bentuk macam Nabi Adam alaihissalam, tingginya 60 hasta. Jadi orang-orang yang mati tingginya 2 meter ke surga kayaknya 60 hasta. Orang yang tubuhnya 150 cm mati masuk surga jadi 60 hasta. Dirubah Tuhan lagi bentuknya. Padahal orangnya iya itu juga. Nah, orangnya iya itu. Nah, tubuhnya tubuh Nabi Adam 60 hasta dan wajahnya seperti wajah Nabi Yusuf alaihissalam dan umurnya seperti umur Nabi Isa 33 tahun. Nang mati umur 7 tahun ke surga jadi 33. Nang mati umur 60 ke surga jadi 33 umurnya. Dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, perempuan demikian pula. Perempuan demikian. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abqara urban atraba. Perempuan-perempuan di dunia yang wafat dalam keadaan beriman, takwa kepada Allah, matinya ke dalam surga, semua akan jadi urba, jadi gadis semua. Jadi gadis semua. Nang mati umur 60 jadi gadis dalam surga. Nang mati umur 70 di surga kada lagi umur 70. Semuaan di surga itu adalah urban, gadis. Atraba, umurnya pun sama 33 tahun juga perempuan. Nah, ini perempuan-perempuan dunia pun yang diciptakan Allah sedemikian rupa, al-mubdi, nanti di surga al-mu'id, dikembalikan oleh Allah tapi dalam bentuk ahli surga, dalam bentuk yang tidak bisa dibayangkan bagaimana keindahannya, bagaimana kecantikannya itu. Nah, jadi itulah bagian daripada penjelasan tentang nama Allah al-mubdi yang memulai menciptakan sesuatu, al-mu'id dia akan mengembalikan sesuatu itu lagi, namun dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kemudian selanjutnya al-mu'min bismillah al-mubdi wal mu'id, orang yang beriman dengan nama Allah al-mubdi al-mu'id. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa dzunubana wa li walidina wa rahmna kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin minhum wa rahmat. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata wa al-daima fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wa at-tawfiq wa hidayah istiqamah wa husnul khatimah wa tawassalna bi jahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم اجعلهم في الدين وبركة الأمور وسعة الجسم وسعة وتوبة قبل الموت سادة عند الموت وبعد الموت وعفوا من الحساب ومن العذاب ونصيبا من الجنة ذكرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا يرجو منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم